Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman musisi dan calon entrepreneur. Saya hari ini ada di rumah sahabat saya, Poi Rafael, seorang MC entertainer, penyanyi luar biasa. Sekarang sudah jadi pengusaha. Kita datang ke warung Orange ya. Oke, thank you ya. Namanya Poi. Wah, lihat Orange ya. Coba Orange, warung Orange. Nah, ini kita lihat telah dibuka warung Orange. Ini di perumahan Gria Cipageran ya, Poi. Oh, ini warung Orange, Poi. Kalau dibuka ada sedia snack, minuman dingin, jual makanan, minuman, macam-macam nih. Yuk kita ke rumahnya yuk. Wes, tempatnya keren ya. Wes tuh. Assalamualaikum. Saya mau belanja warung Orange. Assalamualaikum, Poi. Wah, luar biasa. Oh, ini ownernya nih, luar biasa ya. Kedatangan tamu istimewa. Ini owner Multitel sekarang. Poi, kita ngobrol ya. Ya, boleh silakan duduk. Nah, ini rumah saya nih, teman-teman. Nah, Alhamdulillah. Poi, kita ngobrol-ngobrol, Poi, sambil. Sebentar, saya bikin minum spesial buat Kang Niko ya. Siap, thank you, Poi, thank you. Boleh Kang Niko hold dulu dan Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Niko di Niko Channel. Hari ini ada cerita yang seru, aspiratif. Tak sengaja dan saya mampir ke sahabat saya, Poi Rafael. Nah, mungkin orang Bandung pada mengenal, apalagi dunia wedding MC dan dunia entertainment di kafe-kafe. Poi Rafael dari seorang entertainer, MC, penyanyi. Beliau move on di era Covid ini menjadi seorang wirausaha, punya warung Orange. Oke, Poi, assalamualaikum, Poi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita akan ngobrol-ngobrol santai. Nah, hari ini juga saya dapat minuman. Apa nama Poi? Ini Thai tea original. Thai tea original buatan Poi Rafael. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bagaimana cerita seorang Poi Rafael yang dari seorang entertainer menjadi seorang wirausaha warung Orange yang orang semua. Oke, Poi, kita ngobrol-ngobrol santai ya, Poi. Poi kan selama ini orang tahu MC, penyanyi, para kafe di dunia. Cerita menjadi punya usaha warung Orange itu gimana? Dan kenapa harus warung Orange gitu, Poi? Nggak warung hijau, merah gitu, hitam gitu? Memang pada dasarnya saya kan pindah di sini dari 2013. Kebetulan kalau warna favorit saya dari dulu itu warna orange. Nah, jadi waktu memang saya pengen punya rumah, saya sudah pengen punya rumah yang memang setnya itu warna orange atau banyak ornamen warna orange. Nah, akhirnya pada saat saya ngambil rumah ini KPR, saya wujudkan rumah saya itu menjadi karakter pribadi saya, jadi orange. Coba, di orange ada kelebihan, ada apa rasanya di orange? Saya merasa begini, orang itu lebih bergairah ya. Artinya semangat ya. Orange itu kalau tempat makan atau ruang dapur, kalau ada warna orange itu lebih membangkitkan selera sebetulnya. Jadi warna orange buat saya itu menjadi warna yang memberikan semangat hidup, spirit gitu kan. Kalau buat saya pribadi gitu kan. Tapi saya bukan berarti tidak mencintai warna lain. Buat saya pribadi semua warna bagus. Hanya saja orange itu buat saya itu menjadi warna yang lebih bergairah ya. Yang buat saya itu. Oh ya, dan yang lebih penting lagi nih, seorang entertainer yang pada mungkin teman-teman tahu ya, pada saat pandemi ini banyak yang terpuruk ke Poi ya. Dan Poi bisa kepikiran bikin warung dan saya lihat luar biasa, ini supermarket mini nih. Gimana ceritanya, Poi? Jadi begini. Saya kan sebetulnya Kang Niko dari tahun lalu itu seharusnya masih punya kewajiban bayar cicilan rumah. Karena memang ekonomi kita dari tahun lalu itu, tepatnya April ya, bulan April tahun lalu itu pekerjaan MC saya itu benar-benar sudah rada agak sulit gitu ya. Dari nyanyi juga mungkin masih ada, tapi tidak semarah dulu gitu. Penghasilan saya juga terbatas, saya harus berpikir bagaimana caranya menghadapi keadaan ini. Untungnya bank di mana saya melakukan perkreditan rumah ini memberikan pelonggaran selama 1 tahun, tidak usah melakukan pembayaran, sehingga saya tidak terlalu stres mikir harus bayar rumah. Nah, tapi semasa setahun kemarin itu kan suka ada
ada pekerjaan 1-2 sih yang memang lebih private, lebih kecil. Duitnya juga nggak terlalu gede gitu, kecil, dikumpul-kumpul kan tanpa disadari gitu. Uang itu tuh akhirnya terkumpul sedikit-sedikit. Cuman saya berpikir ini mudah-mudahan apa ya? Ini bukan warung kok, ini supermarket ini. Warung lah saya bilangnya. Nah, kita jadi warung nggak bikin kafe atau orang kan bikin apa ke rumah makan, sorry. Apa ya, jual makanan Iya, gitu, iya, makanan iya. matang ada bikin warung gimana? Jadi gini, saya memang ceritanya tuh sebelum bikin warung ini, saya kan sempat di depan rumah tuh diam. Nah, seperti kita duduk ini, lihat ke depan gitu kan. Apa yang harus saya lakukan? What can I do for my future gitu kan? Apapun pekerjaan yang aku lakukan itu sesuatu yang positif untuk hidup saya. Saya berpikir nanti kalaupun sudah habis masa waktunya harus bayar lagi, saya harus melakukan sesuatu untuk yang lebih baik gitu. Tapi saya pikir gitu di lingkungan saya tuh kanan kiri ini nggak ada warung, rumah semua bikin warung gitu, kayak sempat kepikir gitu. Jadi analisa survei riset ya. yang terdekat Yang ya. terdekat dulu ya. Tadinya saya mau jualan nasi goreng cikur kan. Cikur. Nasi goreng cikur, tapi saya pikir kalau di rumah nasi goreng cikur gimana ya? Pertama yang saya pikirkan itu kan harus melihat animo. Tapi Memang lucu ya, kebayang kok seorang di panggung, entertainer, selebriti, gemerlap ke pasar beli itu gimana? Iya. Gimana? Saya ke pasar. Itu bukan terbalik, tapi lucu ironi. Dinikmati ya, Oh, ada dinikmati. videonya saya syuting juga nih. Saya Gimana, Pak? Jam berapa ke pasar? kalau Ya, untuk orang kebutuhan warung ya Pada subuh atau gitu? enggak pagi juga. Jadi kebetulan kan grosir kita tuh kalau untuk kebutuhan warung grosir ya, dia kelarinya bukan ke pasar. Kalau grosir itu dari buka jam 8 hingga jam 12 siang, dia tutup dulu, jam 1 mulai lagi running sampai pukul 3. Dan itu sistemnya adalah pemesanan via WhatsApp ke grosir itu. Jadi nanti kita pesan, mereka sudah siapin, oke, barang yang dipesannya sudah disiapkan, silakan Anda ambil pukul sekian. Jadi di jadwal. Warung pun sendiri pakai PPKM, benar-benar protokol kesehatan. Jadi si orang yang beli itu datangnya tidak numpuk kan. Jadi kita dikasih waktu jam sekian ngambilnya. Wih, keren. Tapi pesannya melalui WhatsApp gitu ke si warungnya Oke. sudah. Jadi tidak serta Oke, Pak, sebentar. Warung-warung ini 9 bahan pokok ada. Ada Dari apa aja coba? minyak, Ya. gula, beras, terigu macam-macam ya. Terus? Dari mulai setiga, Kamu dikasih apa sebenarnya aja? terigu serbaguna Oh, ya, terus? terigu segitiga, terigu kembar, kunci, Wah, semua ada. Terus mie ya, dari mie Dari mie apa aja? Mie itu dari mie instan Indomie Oh. dan lain sebagainya. Pokoknya yang obat-obatan juga ada. ada obat-obatan, saya jual rokok, saya jual shampoo, saya Untuk jual beras? shower Beras cap. ada beras? Ada beras kan tadi saya bilang. Beras ada, terus shower cap. Jadi peralatan mandi dari botol sabun cair saya semua siapin itu. Jadi pelan-pelan sih sebetulnya saya juga dan ini tuh tadinya juga saya nggak kepikir yang gimana, tapi selama berjalan itu kepikir. Ini udah berjalan berapa bulan, Pak? 2 bulan 2 bulan. setengah. Oke, target pasar atau para pelanggan dari mana? Sebetulnya dari lingkungan aja dulu. Biasanya juga kan ada visitor dari misalkan saudaranya yang tinggal di sini. Mereka juga kan daripada Pilih jauh-jauh. pada tahu semua. Alhamdulillah pelan-pelan, karena di depan kan saya juga pasang banner. Cuman yang belum saya lakukan itu bikin flyer Flyer ini lebaran. ya, belum ya. Karena kan saya sudah bikin Atau di konsepnya, WhatsApp kan desainnya. ada WA group nanti ada. Belum. Jadi saya tuh rencana mau bikin flyer itu tuh mau cetak di Pagarsi kan, di sini tempat percetakan lebih murah jatuhnya. Kalau misalkan saya bikin 250 jatuhnya per lembarnya lebih murah gitu. Jadi flyer itu memang kalau ngeprint cetaknya harus di Pagarsi. Tapi lagi PPKM gini kan saya juga nggak terlalu memaksakan. Kelebihan warung Oren dengan warung-warung lain yang boleh saya tahu nih biar teman-teman apa nih? Sebetulnya gini, Apa? warung yang saya inspirasikan ini adalah warung yang bersih. Memang kalau nama warung itu kan terkenal lebih tradisional ya Betul, kan? betul. Istilah Saya masuk juga Oren sama Oren semua. Nanti teman-teman lihat ke dalam ya warungnya. Jadi gini, saya tuh pengen menciptakan warung yang semi modern, clean, modern. Orang datang Ada background musik ya. Oke, sebentar. Teman-teman, poin ini
star makernya juara, dapat reward. Dan ceritanya seru kalau kita bahas tentang Poi ini. Ya itu mah tadinya iseng sih selama PPKM ini kan buat penyanyi pasti kan bagaimana caranya untuk menjaga kita tuh biar penyanyi itu menjadi obat ya, karena di saat untuk autoimun itu salah satunya adalah bernyanyi. Jangan berhenti bernyanyi gitu kan, pelatih paru-paru gitu kan. Meskipun kita tidak sedang manggung tapi di rumah masih kita lakukan. Ternyata di Star Maker itu kita bisa kenal dengan banyak orang dari seluruh dunia gitu kan. Punya ibu asuh lagi ya. punya ibu alokasi. Ya, alokasi yang terbaik. Alokasi. Jadi begini, saya ketemu juga di situ dengan orang-orang yang baik. Sementara ya kita kan tadinya juga hanya untuk mengisi waktu ya punya di Star Maker. Ternyata di Star Maker kan ada belahan negara itu di Kanada, Inggris, Philippines, kemudian di Los Angeles. Jadi ada teman-teman saya yang bule yang memang mereka juga adalah pengguna Star Maker, suka ada bikin lomba nyanyi dan hadiahnya itu nggak sedikit sampai $500. Woi, ini kita bahas Star Maker akan lebih panjang. Kita ngebahas soal Poi jadi entertainer, menjadi seorang wirausaha. Ini cita-cita atau sekarang udah mau dibesarin lagi nggak Bang? Punya cita nggak? Insya Allah sebetulnya Punya big kayak supermarket yang lain gitu. Waduh, kalau itu ya, Iya dong, amin. Enjoy gitu kan Enjoy. sekarang. Karena begini, saya berpikir kita tuh semua harus berpikir kalau kita punya pekerjaan satu, jangan terlalu mengharapkan di satu bidang aja. Kita harus mencoba sesuatu yang baru, karena apa, hidup ini kan tidak mungkin, serba tidak mungkin. Seperti saat ini kita sebagai seniman, sebagai seorang pekerja seni, semua mengalami. Ya kan kasih motivasi buat temen musisi ini yang lain yang pengen move on, punya cita-cita. Susah memulai itu gimana? Ya sebetulnya gini, pertama kita harus punya niat yang kuat ya. Niat kuat, terus kedua berdoa ya. Luruskan niat mungkin ya. Luruskan niat. Kemudian planning yang akan kita lakukan coba matangkan dalam arti kamu harus share, nanya sama orang kalau kamu buka, kan banyak ya nge-browsing, baik itu mau cari informasi di YouTube, di apa, acara-acara seminar untuk sebuah usaha atau peluang bagaimana kita meningkatkan produktivitas diri kita sendiri. Kamu ikutin, karena itu ada hal yang pasti baik yang patut kita petik dan kita pelajari dari sebuah ilmu itu. Nah dari masalah itu balik lagi, kita kan memulai sesuatu tuh pasti ada yang berani, ada yang masih ragu-ragu, ada yang nggak ngerti harus bagaimana, jadi tidak berbuat apa-apa lebih salah lagi. Menurut saya lakukan, misalkan usaha itu jangan terlalu muluk-muluk, karena balik lagi kan nggak ada usaha yang memang yang kadang-kadang nggak butuh modal, bullshit ya kalau menurut saya sih, saya pribadi. Kita mau usaha yang real aja, minimal kalau kita tuh teman-teman ya, biar merasa kita lebih berguna kan, lakukan yang kecil dulu. Misalkan teman-teman punya modal 500.000 nih, jangan jauh-jauh harus punya kios di luar, sewa segala macam. Di rumah apa di tempat kamuan kalian sendiri lah. Garasi kalau perlu ya gimana? Apakah lihat-lihat nih kanan kiri ada yang jualan nasi uduk, pagi-pagi nggak ada yang jualan nasi kuning. Kenapa kalian mencoba hal yang kayak gitu kecil dulu? Karena nggak kerasa loh. Ada teman saya ya, dia itu gini, modal dia cuma 300.000. Jualan apa tuh? Jualan nasi uduk kan pagi-pagi, karena di lingkungannya tidak yang jual nasi uduk. Sementara orang teh karena perlu sarapan. Terus kamu jual berapa satu bungkusnya? Rp6.000. Tapi sehari itu kan dia menongkrong dari di depan rumahnya itu setengah 7 pagi, jam 9 sudah habis kan. Terus aku tanya, dari modal itu kamu bersih dapat berapa? Alhamdulillah bersih 175-180 sehari. Masya Allah. Jadi saya bilang tuh, wow, berarti mau aja. Asal mau, tidak ada yang mungkin. Ya, tidak ada mungkin. Wah, ini teman-teman penasaran pada warung oranye kayak apa? Boleh lihat ya? Boleh. Oke teman-teman, kita ya lihat warung oren Poi seperti apa ya. Yuk, ciao, terima kasih. Lihat warung oren dari Poi Rafael. Wes. Assalamualaikum Poi. Wah, ini ada kerupuk, ada tik-tik. Wah, dulu lengkap. Poi, kita tur sedikit tentang warung oren. Ya, boleh.
Ya Boy, ada apa aja nih Boy? Assalamualaikum teman-teman, ini warung kecil saya, mudah-mudahan bisa menginspirasi buat teman-teman. Karena saya memang rencananya bikin warung tuh yang semi modern, dan inilah mungkin yang imajinasi sejauh ini saya inginkan tuh. Boy, ini supermarket yang di jalan-jalan gede itu kalah juga ini. Enggak juga. Jadi sebetulnya ini apa nih, Wi? Ini ada yang apa? jual rokok, jadi ini rokok-rokok. Oh, kemudian ini lengkap Boy. Sebelah nih obat-obatan, obat luar. Tapi saya lebih menyiapkan kebutuhan obat luar. Sorry, ini etalasenya bikin diri atau apa? Ya, saya desain sama teman saya yang dia bisa. Jadi ini semua desain saya semuanya. Warung Oren. Waduh, sebagai rokok ada logo bukan ya, itu warung Oren. Terus bawahnya ada motonya little thing means a lot. Apa itu Sesuatu artinya? yang kecil bisa berarti besar. Oke, lanjut Ya, Boy. nah ini juga saya menyiapkan sembako di sini teman-teman, jajanan anak-anak yang bergantung-gantung ya. Oh, ini teh ciki ya? Ada ciki, ya ada. Oh, lucu. Ini yang buat supro, terus ada makanan-makanan gitulah. Di sini saya jual. Ini apa nih Boy? Nah, ini ada minian. Sebetulnya kan anak-anak sekarang itu suka ya makanan kayak gini tuh, jadi menjadi bagian hidup. Saya jual karena mereka banyak suka yang pedas-pedas. Ada mie instan yang rawit gitu ya, terus yang pedas doer kayak gitu. Ada yang soto sama nasi juga ada. Oke. Di samping juga ada yang mie ini sejuta umat ya. Oh iya, juta umat Selalu menjadi favorit saya siapkan. Oh. Sampai mie yang lagi kekinian ada saya jual. Ini bawahnya apa? Termasuk di bawah ada gula-gula ini, gula-gula spesial. Saya jualnya yang spesial aja, tidak ada yang ini. Ada margarin. Biasanya mereka itu ada meses, terus mie gelas, ada mie yang buat dibikin masak di rumah ya. Kayak mau bikin mie goreng mie keringnya banyak sekali, banyak terigu-teriguan lengkap ya gitu. Dari mulai buat bikin bala-bala, orang-orang kan buat bikin kue dengan jenisnya cakra kembar, kunci, ada sini. Ini dekor desain Boy yang bikin ya? Ya, saya bikin semua. Masya Allah. Sampai ke bawah terus ada kopi-kopian kesukaan mungkin orang tuh, dari kopi, Nutrisari, STMJ, Denko susu, AMH semua ada gitu. Ada cheese stick. Nah, ini cheese stick. Biasanya orang yang suka ngemil kan seneng yang kayak gini. Barang-barang premium semua nih saya jual. Biasanya orang ibu-ibu tuh seneng yang barang bagus. Jadi saya ini juga sisa tinggal 2. Tadinya saya nyiapin 20 tinggal 2. Mantap. Ya, tapi ya gitulah. Oke, Susu sehat. showing aja Roboy. Ya, sama teman-teman. Saya jual juga bumbu-bumbu masak ibu-ibu ya biasanya, atau siapa yang suka masak, dari kecap-kecap terbaik. Gila. Saus tomat, sauri, kemudian bumbu-bumbu ya, bumbu masak yang instan. Kemudian kalau kalian suka rendang, kemarin kan ada yang dapat daging ya, habis ini, nah bisa pakai ini bikin bumbu rendang bagus banget. Gulai, semua ada, rawon ada saya. Jadi ini bumbu-bumbu dan kecap terbaik, mayonnaise juga. Kalau kalian suka makanan yang segar-segar ya, buah-buahan, sayur-sayuran, pakai mayonnaise ini sehat ya. Ada yang pedas, ada yang biasa ya. Dan ini juga saya jual. Itu kecap semua ya? Iya, kecap ya, saya jual gitu kan. Ada cemilan kaleng. Ini juga kaleng. Jadi orang kan kalau ke tengah-tengah dari jauh ada tamu, bisa beli yang praktis kayak gitu. Ini berarti dari Abuy bukan? Ya, ada dari Abuy, ada yang Binar Abuy nih, lihat tuh luar biasa. Terus biasalah alat-alat cuci gitu, rinso, sabun, sampo, trika, buat perawatan semua ada lah, semua di Allah. Di sini apa Bang? Saya lihat. Nah, di sini adalah ada juga buat anak-anak kecil kan, kadang-kadang mereka suka mainan. Kita jualin mainan yang harga 2000-an juga ada gitu kan. Kepikiran lucu lihat tuh. Ini apa namanya? Agar? Bukan mainan anak-anak ini, macam-macam. Ada yang beli ya, Bang? Semua ada tuh. Ada yang beli itu udah hampir kosong tuh. Karena kan, nah terus kemudian bumbu-bumbu juga sebagian saya taruh di sini. Ada bon cabe, ini Hainu, minuman kesehatan, krim latte, segala macam ada lah. Sampai jajanan yang harga 1000-an ini semua 1000-an. Sukro nih. Ya. Masya Allah. Nah, ini di etalase adalah lebih banyak untuk perawatan tubuh ya, dari sabun mandi, pasta gigi, segala macam, terus obat biar ketiak nggak bau ya. Terus hair tonic juga saya jual.
sampai pampers anak kecil sampai dewasa ada, semuanya ada. Ini snack semua di sini, di bawah semua juga snack pilihannya. Jadi orang boleh pilih lah. Memang belum lengkap banget kayak supermarket, tapi nice-nya warung kita tuh mudah-mudahan orang datang tuh nggak apa gimana ya. Yang penting bersih, terus berkualitas, displaynya. Oh, suka ada promo atau gimmick apa gitu, buy one get one atau apa nggak ada? Mereka yang belanja di atas 100.000 aku kasih ada goodie bag lah. Aish, mantap. Jadi ada dikasih hadiah, belanja minimal 100.000 dapat hadiah gitu dari Gitu. saya. Terus selama ini yang beli kembali lagi atau gimana, Pak? Alhamdulillah Ah, mereka senang gitu kan dengan pelayanan kita. Yang penting kita ramah saja. Oke. Terus kan harganya kalau untuk starting membuka usaha ini jangan terlalu ngambil untung besar ya. Oke. Penting banyak dulu pelanggan. Nanti kalau mungkin udah setahun baru kita naikin sedikit-sedikit. Yang pasti orang itu senang belanja di tempat kita tuh pertama bersih, kitanya ramah, insya Allah lah pelan-pelan. Semua tuh berproses ya, nggak mungkin langsung rame gitu. Saya juga merasakan pada saat awal-awal itu omset sehari nggak nyampe 200.000 gitu. Tapi kalau sudah berjalan, kaget juga pernah satu hari saya sampai dapat 1,8 ya. oh, masya Allah. Saya bilang tuh, Boy, usaha ini start modal berapa, Boy? Soal boleh tahu nih. buat aduh teman-teman. itu gimana ya? gambaran umum aja, Boy. Gambaran ya. Saya sebetulnya ini tuh dari dulu kan saya tuh starting Ini punya. nabung atau nggak langsung, Boy? Ini ciu atau gimana? Jadi gini, Bertahap. sejak bertahap gitu. Saya kan nggak langsung wujudin langsung semua. Jadi waktu itu saya punya uang juga ngumpul-ngumpul. Pertama bikin ini dulu, Oke. depan ini dulu ya. Sedikit Background sama itu. Oke. Udah gitu kumpulin lagi. Jadi memang nggak langsung ngeblok banyak gitu. Punya rak ini juga saya pesen ke Tangerang, sebetulnya ada langsung ke pabriknya langsung. Kalau di Bandung itu ngambilnya dari sana, harga di Bandung lebih mahal, jadi saya langsung ke pabriknya di sana, jadi lebih murah gitu kan. Oke. Harus pintar kitanya gitu kan. Terus dapat ini pelan-pelan. Boy, kelihatannya Boy bisa menjadi big supermarket bentar lagi nih. Aduh amin. Ini aja segini aja. Iya, Saya ya. lagi belajar. Luar biasa nih. Ini diri sendiri kan ya, Boy? Ya. Masya Allah. Jadi saya punya ruangan ini saya desain sendiri, artinya di Ini gambar. tadinya ukuran berapa ruangannya, Boy? Ruangannya itu 2,6, 2 meter 60 ini lebarnya, ke belakangnya 5 meter. Sebetulnya kan saya memaksimalkan ruang yang saya, ini pavilion ceritanya nih. Area rumah punya pavilion, biar kita optimal gitu kan. Kalau sewa di luar harus berapa bayarnya, jadi Iya. saya mengandalkan yang ada. Jadi kalian pun kalau di rumah punya garasi atau apa, kalau garasinya nggak dipakai, saya pikir maksimalkan aja bikin sesuatu. Ya, Jadi nggak usah takut, melakukan dulu. Sekalian kamu tuh didesain di konsep, jadi biar orang juga senang gitu. Jangan asal-asalan. Jadi pikirkan itu semua strateginya udah di konsep. Terus modal juga pasti kan nggak mungkin ngeblok ya ada. Ya. Jadi kamu startingnya dari hal yang kecil dulu. Kalau mau usaha yang kecil banget, sebetulnya sih nggak perlu modal besar ya. Saya bilang, karena kalau saya itu tadinya kan memang mau bikin warung. Saya bilang kalau warung yang biasa kayak gimana sih, apa bedanya? Saya juga banyak lihat warung, saya pelajarin pelan-pelan. Cuma saya pengen menciptakan warung yang bersih, yang lebih. Saya juga di sini kalau belanja bisa kayak di Alfamart kayak itu langsung tip tip. Bentar lagi. Oke, Boy, satu lagi hal buat teman-teman yang mau move on, ya mudah-mudahan jadi inspirasi buat Boy ya. Jadi Kira-kira apa tip yang paling simpel dan gerlah ya kita move on gitu? Ya, gini aja, teman-teman ya, kalau mau berbuat melakukan sebuah usaha, usaha itu nggak mesti harus dalam kondisi yang besar, karena besar juga kan perlu penanganan yang baik, gitu, yang benar-benar harus strateginya bagus. Hal yang kecil aja, kalian punya modal kecil, misalkan uang di bawah 500.000, kalian bisa pikirkan dulu di lingkungan kalian tinggal itu. Jangan harus sewa, tapi apa yang kamu ada di situ tuh, coba lihat peluang apa yang kamu bisa cari di situ. Istilah kata mah gini, teman saya aja modalnya cuma berapa 300.000, dia dapat penghasilan satu hari itu bersih di luar, yaitu 180.000. Oh, Bayangin aja kali sebulan berapa gitu Betul. kan. Dia mulai dari jam setengah 7 jualannya, jam 9 sudah tutup, udah
bisa istirahat. Boy, punten. Sehari-hari rata-rata berapa, Boy? Apa? Omset nih? Di sini aduh malu lah. Enggak, gambaran aja, Gambaran segini. Kalau sepi-sepinya mah 200.000 dapat lah. Oh, Masya Allah. Artinya ada effort dong, ada nilai ya. 200 itu kan masih kotor, belum Iya. kurang. Tapi kan kita harus sadar yang namanya usaha kayak gini tuh nggak bisa langsung buat Betul, gitu. betul. Memang perlu, saya juga masih ada satu langkah lagi untuk promosi marketingnya, itu bikin flyer, tapi belum saya lakukan. Sistem online ada rencana online, Boy? Atau gimana? Kalau online kan ada sekarang aplikasi toko, cuman aplikasi toko tuh biasanya cocoknya untuk makanan yang tidak jualannya tuh barangnya misalkan 20 item masih bisa. Betul. Kalau ini kan banyak itemnya, Betul. sulit gitu kalau di aplikasi toko gitu. Baik. Saya sih coba menjaring lingkungan yang ada di sekitar rumah aja dulu gitu kan, karena kebetulan jauh dari warung, jadi saya mau buka warung ini tuh semoga Mungkin ke depan kalau MC banyak lagi nyanyi, tokonya gimana nih, Boy? ya saya pikir Ada rekod karyawan rencana? rencananya seperti itu. Iya, nggak mungkin Jadi, sendiri ya. maksudnya tuh ya kita akan membantu merekrut pakai anak yatim Betul, gitu, betul. atau keluarga sendiri yang tidak ada. Bos jadi owner mah tetap menyanyi lagi ya, MC lagi kan Ya, karyawan. ini kan karena masanya sedang begini ya, kita juga harus melakukan sesuatu dalam hidup kita biar punya sesuatu yang baik ya dalam hidup kita. Jadi ini kan jadi kita ada rasa gimana ya, nggak sia-sia gitu ngebuang waktu kita gitu. Oke. Jadi buat teman-teman musisi ini yang biasanya suka main, ngandelin dari situ, sama saya juga sama. Cuman saya berpikir daripada diam di rumah yang nggak jelas, mari kita melakukan sesuatu untuk hidup kita gitu, biarpun kecil gitu. Betul. Yang jelas Terus seperti motto saya, little thing means a lot. Sesuatu yang kecil akan menjadi besar. Oh, Kata mantap. itu tuh, little thing means a lot ya. Oke, Boy, sekali lagi anyway terima kasih kesempatannya. Mudah-mudahan di Niko Channel kisah atau cerita story point menjadi aspirasi buat teman-teman untuk hidup lebih baik, Boy ya. Amin, amin. Anyway, terima kasih. Jajan dulu ya teman-teman, nanti ke rumah saya ya. Ada minuman dingin. Alamatnya di mana, Boy? Aduh, alamat saya tuh sebetulnya di Kota Cimahi. Kompleknya Gria Asri Jaya Cipageran, Blok D nomor 6. Ya. Oke. Nanti hubungi Boy berikutin gitu ya. Ke nomor Boy. Oke, Boy. Teman-teman terima kasih ya sudah Ya. mampir. Sehat selalu, panjang umur, berkah. Saya mendoakan teman-teman semoga bisa punya kehidupan yang lebih baik lagi. Tetap semangat, jangan patah semangat ya. Kita saling mendoakan ya teman-teman. Sehat selalu. Oke. Thank you, Boy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman, Niko Channel tadi sudah kita hampir 20 menit ya bersama Boy Rafael. Semoga ada hikmah atau kisah cerita proses Boy jadi seorang entertainer menjadi berusaha dengan warung-warungnya. Belajar ya. Oke. Semoga bermanfaat dan tetap semangat, move on. Ya, teman-teman ya. Sukses terus ya buat Boy. Amin, amin. Terima kasih. Ada pesan terakhir buat Ya, teman-teman? teman-teman semuanya juga belajar untuk membuka hati. Pola pikir kita belajar untuk lebih baik lagi. Kalau punya rencana tuh jangan jadi mimpi aja, tapi wujudkan sesuatu yang kecil Action, aja ya? dulu. Kenapa saya punya motto little thing means a lot? Yang kecil aja, jangan dulu misalkan aku pengen jadi direktur yang gede perusahaan besar, aduh bullshit, itu terlalu mimpi. Ya jangan bermimpi, yang kecil aja. Mulai dari hal kecil. Ya hal kecil, jangan terlalu besar gitu kan. Karena sebetulnya kita juga kalau terlalu besar juga utangnya banyak ya, nanti besar butuh modal besar. Yang kecil aja. Oke, Boy. Boy, good luck, sukses ya. Oke, sampai ketemu lagi di program Niko Channel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanto tiempo disfrutamos desde ahora, nuestras almas se secado, tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sonaré. Oh, si dejaras de presencia ante mí, bastaría abrazarte y compensar a la vida yo te di de Venecia, Venecia, sabor.